Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala nabiyyika Muhammadin wa ala ashabihi wa ali baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mari Bapak Ibu, kita mulai dulu dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu kembali siang hari ini di tempat yang cukup mulia ini. Semoga Bapak Ibu sehat semua ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan diskusi kita siang hari ini. Seperti yang sudah kita diskusikan di bulan sebelumnya, kita melanjutkan tema kita, hukum-hukum akidah seputar ayat yang bisa kita ambil pelajarannya dari surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun, saya yakin semua kita hafal ya Pak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ada 6 ayat surat Al-Kafirun. Nah, Al-Kafirun ini kita review ulang yang kita bicarakan kemarin untuk menyambungkan frekuensi dengan tema siang hari ini. Apa itu? Al-Kafirun ini diwahyukan ke Rasul, makasih Ustaz. Itu sebagai sikap tegas dari Allah buat Rasul. Terlebih lagi buat kita hari ini, bagaimana bersikap terhadap orang non-muslim. Kenapa? Karena hari itu Rasulullah ditawar. Tawar apa Ustaz? Tawarannya adalah gimana Muhammad gini aja dah kalau bahasa kitanya. 1 tahun kami ikut cara beragama sepertimu, nanti tahun kedua gantian. Kamu ikut beragama model kami. Tahun ketiga Bapak kira-kira? Kalau bahasa kitanya tahun ketiga evaluasi. Itu Pak ya. Dirasa agama mana yang merasa cocok. Nah, ayat ini turun ke Rasul, ceritanya begitu. Maka turunlah ayat surat Al-Kafirun, di ujungnya itu apa Pak? Lakum dinukum. Jadi ada semacam ketegasan. Kalau memang nggak ketemu dengan pemahaman dan keyakinan masing-masing, ya udah kalau begitu kamu berjalan agamamu, aku juga berjalan menjalankan agamaku. Itu loh. Apa inti dari surah Al-Kafirun. Lalu kemarin sempat kita bicarakan di sini. Hari ini nih Pak ya, toleransi yang diinginkan oleh Islam itu masih seperti lakum dinukumnya apa seperti asbabun nuzulnya? Silahkan Bapak cari dan tonton. Ada beberapa contoh yang bisa kita lihat di YouTube, di Facebook itu Pak ya. Ada beberapa wacana yang selalu didengungkan bahwa toleransi yang diinginkan itu guyub bareng dalam menjalankan agama bareng-bareng. Mereka melakukan ibadah, kita diajak ikut.
lagi menjalankan agama, perayaan agama mereka, kita diminta apa, Pak? Ikut. Caranya mereka bikin utang budi dulu. Mereka ikut kita. Idul Fitri ikut, Idul Adha ikut. Ada acara keagamaan kita, mereka ikut. Harapannya apa, Pak, nanti, Pak? Kita berhutang budi. Nanti mereka tagih. Ya. Nah, toleransi yang seperti ini yang diinginkan orang-orang yang tidak sejalan dengan Quran. Nah, maunya Quran bukan toleransi seperti itu. Maunya Islam adalah toleransi yang diinginkan berjalan dengan keyakinan masing-masing. Bukan dicampur adukkan gitu loh. Oke. Nah, tema kita siang hari ini, sejauh mana, Ustaz, batasan-batasan agama Islam dalam rangka sosial kehidupan kita dengan non-muslim, gitu ya? Oke. Sebenarnya sebelum kita jawab itu, ada banyak para nabi, terutama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi Nabi Ibrahim. Mereka punya kerabat dekat nggak yang non-muslim? Ya, bahasa saya diperhalus, Pak, non-muslim. Jadi nggak saya bilang kafir, Pak. Nanti dibilang dikit-dikit kafir gitu ya. Ada, Pak, Nabi Ibrahim yang kafir siapanya, Pak? Ayahnya. Bahkan ayah Ibrahim langsung produsennya, Pak. Produsen apa? Produsen berhala. Gitu kan? Artinya ayah Ibrahim disegani, dihormati. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya juga orang dekat kafir. Siapa, Pak? Pak D beliau apa Pak Le beliau? Yang penting paman beliau, namanya siapa, Pak? Abu Thalib. Bahkan Abu Sufyan itu mertua Rasul, Pak. Abu Sufyan siapa tadi? Mertua Rasul. Hari itu masih kafir. Karena Abu Sufyan baru masuk Islam nanti ketika tahun ke-8 setelah hijrah. Ketika Fathu Mekah. Nah, Nabi yang kita imani ini seperti Nabi Ibrahim, terlebih lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terhadap kerabatnya yang jelas-jelas kafir ini, apakah perlakuan beliau kemudian melakukan sikap intimidasi, kekerasan? Tidak. Beliau tetap berjalan seperti biasa. Berarti kita dapat pelajaran pertama, Islam berhadapan dengan non-muslim dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kita berjalan seperti biasa. Yang mulai ada batasan itu nanti sudah bersinggungan dengan ibadah, apalagi, Pak? Pernikahan, gitu ya. Sembelihan hewan, gitu kan? Itu ada batasan. Ustaz, iya. Bagaimana dengan ada ayat dalam Quran? Allah bilang dalam ayat itu orang kafir itu najis. Ya. Sehingga dalam ayat itu dikatakan karena mereka najis, Allah larang mereka untuk masuk masjid. Ah, ini menarik nih. Berarti Ustadz kalau najis habis salaman disuruh apa, Pak? Cuci tangan gitu. Kan ada nih, Pak. Ini kelompok Islam yang sama-sama muslim, bukan kafir loh, Pak. Yang sama-sama muslim, karena bukan kelompok dia, habis salaman dia diam-diam cuci tangan kita. Habis kita masuk masjidnya langsung dipel ya, kan ada gitu. Padahal kita sama-sama muslim, gitu kan? Ya, menurut kita, menurut mereka kita kafir, gitu kan? Nah, Rasul yang jelas-jelas muslim, Rasul yang jelas-jelas punya kerabat, paman beliau Abu Thalib, mertua beliau Abu Sufyan yang hari itu belum masuk Islam, sekelas Abu Thalib pun hari itu ketika sakit beliau jenguk. Kira-kira, Pak,
Orang Arab sama orang Indonesia sama nggak Pak? Kalau jenguk orang sakit minimal dipijitin kakinya. Ya Pak, Bapak pernah jenguk orang sakit nggak? Minimal ngapain Pak? Paling nggak minimal apa? Pijitin kakinya. Apalagi di Pak D lagi ya Pak. Apa cuman datang doang? Apa kabar Pak D? Gitu doang, ngajak ngobrol. Saya yakin orang Arab sama orang kita sama aja deh Pak kayaknya. Jenguk orang sakit minimal apa Pak? Ya dipijitinlah kakinya. Apakah kemudian Rasulullah cuci tangan? Enggak. Gitu ya. Jadi yang dimaksud ayat tadi yang mengatakan orang kafir itu najis, nggak boleh masuk masjid. Konteksnya ayat ini membicarakan kafir Quraisy. Masjid yang dimaksud adalah Masjid Haram atau apa itu Pak? Masjidil Haram, gitu ya. Jadi yang dimaksud masjid itu Masjidil Haram. Itu ayat bicara setelah Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa mereka kafir, keyakinannya najis, bukan orangnya, Pak. Yang najis siapa tadi? Bukan apa tadi? Sehingga Allah dengan kesucian tanah haram ini melarang mereka untuk masuk tanah haram hari ini. Maka kita lihat sampai hari ini kan? Oke. Lanjut. Berarti Ustaz, yang najis itu orangnya apa keyakinannya? Keyakinannya. Berarti Pak, kalau salaman cuci tangan nggak? Enggak, ya. Kalau dikirimin apa itu? Sop buah? Akan. Kalau sop ayam, kalau sop guguk, jangan dulu ya, Pak. Sop guguk gitu ya, sop ayam gitu ya, sop buah. Tapi kalau sop guguk udah khabith ya, bukan lagi halal ya, khabith, haram, gitu ya. Nah, jadi Islam tuh begitu. Nah, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi batasan sedikit. Karena ada sahabat Nabi yang baru pulang dari Yaman, seingat kami kalau nggak Syam. Nanyalah ke Nabi, ya Rasulullah, karena orang Arab ini Pak, profesinya apa Pak? Orang Arab waktu itu, zaman dulu. Pedagang ya Pak ya, bukan petani ya. Tani apa Kak di Mekah ya Pak ya. Jadi zaman dulu itu orang Arab ini, orang Mekah ini, Quraisy ini profesinya apa tadi? Dagang. Nah, dagang mereka ekspor impor Pak. Kalau enggak ke Yaman, ke Syam, Timur Tengah. Sehingga surah Al-Quraisy itu mengabadikan li'ila fi Quraisy. Mereka punya fase dagang ke Timur Tengah sama ke negeri Yaman. Ada satu waktu mereka dagang nggak perlu lagi ke Yaman apalagi ke Syam. Kapan Pak? Di musim haji. Jadi tinggal buka pintu, gelar meja, langsung jualan nasi uduk. Kenapa Pak? Karena Mekah ramai kalau lagi musim haji. Nah, ayat ini menceritakan kafir Quraisy itu punya sumber pemasukan begini. Nah, karena profesinya pedagang ke Syam dan ke Yaman, zaman dulu itu Syam dan Yaman dikuasai oleh agama apa Pak? Kristen kan? Bukan Yahudi, Kristen. Yaman dan Timur Tengah itu dulunya Kristen. Bahkan ada paus yang keluar jadi paus dari daerah Syam. Nah, nanyalah ke Rasulullah, ya Rasulullah, kadang kami pernah di negeri Syam atau Yaman tadi, selain Syam, Yaman mereka dagang, bi ardi ahlil kitab, kata riwayat itu. Kami berada di negeri ahli kitab. Boleh nggak Rasul? Kami makan menggunakan piring, sendok, gelas, apapun yang mereka pakai untuk makan. Jadi pertanyaan ini Pak diajukan ke Rasul. Saya rasa mungkin kita bertanya-tanya juga hari ini ya Pak. Jadi kata dia, ya Rasulullah, boleh nggak kami makan menggunakan apa tadi? Piring, sendok, garpu gitu ya, yang digunakan oleh mereka yang non muslim ini tadi. Apa jawab Nabi Pak? La ta'kulu minha. Jangan kamu makan menggunakan wadah mereka. Berarti Pak nggak boleh Pak ya? Illa kecuali kamu basuh dulu
sebelum digunakan untuk makan. Jadi intinya boleh apa nggak boleh? Boleh, tapi sebelum menggunakannya pastikan dulu basuh atau cuci gitu ya. Nah, saya nggak menemukan dalam riwayat itu basuh dulu pakai tanah, nggak. Cuman Rasul bilang apa tadi, Pak? Basuh aja, nggak ada tambahan apa? Pakai tanah dulu. Oke, lanjut. Hari itu kira-kira abad keberapa itu, Pak? Abad ke-6 masuk abad ke-7 ya. Kurang lebih abad ke-7 lah. Eropa sana mereka sedang bersih-bersihnya apa sedang jorok-joroknya hari itu? Abad pertengahan itu, Pak. Eropa hari itu sedang apa, Pak? Berada dalam abad ke-8, Pak. Jadi hari itu Eropa sedang berada di abad ke-8. Artinya Eropa sedang fase jahiliyah. Kalau Bapak baca sejarahnya, Eropa sedang jorok-joroknya hari itu. Maka tak heran Islam nyuruh apa tadi, Pak? Cuci dulu. Satu lagi, Pak. Mungkin Bapak bertanya-tanya, kenapa sih kok dalam bab fikih ada bab yang namanya toharo, kalau cebok pakai air, kalau nggak ada air pakai apa? Pakai apa? Tanah. Wah, sok pakai tanah, Pak. Pakai apa? Pakai batu kan? Bagi orang hari ini terasa primitif nggak? Baca bab bersuci kalau nggak ada air pakai batu kan? Bagi orang hari ini baca bab ini kayaknya primitif banget kan? Enggak, Pak. Bapak bandingkan dengan masa hari itu, abad pertengahan. Islam sudah mengatur etika suci, baik pakaian, badan, dan tempat. Di waktu yang sama, di Eropa sedang apa, Pak? Sedang jorok-joroknya. Gitu kan? Maka tak heran tadi Rasul bilang apa tadi? Sebelum makan pakai piring, sendok, gelas mereka harus apa tadi? Cuci dulu. Nah, dalam hadis ini saya nggak menemukan riwayat Rasul nyuruh nyuci pakai tanah kan? Nah, sekarang 2004 kayaknya, Pak, bersihan kita apa bersihan mereka, Pak? Standar dapur. Ayo. Piring, sendok. Kayaknya bersihan kita apa bersihan mereka? Jangan-jangan. Khawatirnya jangan-jangan standar dapur higienisan mereka dibandingkan kita, ya. Iya. Oke, sekarang Bapak bertanya-tanya, Ustadz, gimana kalau saya makan di hotel? Oke, bagus. Yang jelas-jelas non-muslim. Oke. Kan kata Nabi tadi disuruh apa, Pak? Basuh dulu. Kira-kira, Pak, sendok gelas Bapak makan di hotel tadi tuh, Bapak basuh dulu apa kagak? Hah? Pakai tisu. Intinya bersih, Pak. Intinya apa tadi? Artinya, jika Bapak dapat piring sendok bersih standar hotel, itu udah boleh nggak langsung makan pakai piring sendok itu? Boleh, Pak. Nggak perlu lagi apa? Bapak basuh ulang. Karena konteksnya hari itu, mereka tidak tahu pasti standar kebersihan yang mereka temukan. Gitu kan? Tadi kita katakan mereka hari itu sedang apa tadi? Sedang jorok-joroknya. Oke, jadi boleh nggak, Pak, makan menggunakan piring, sendok, gelas orang non-muslim? Boleh. Selagi apa tadi? Terjamin kebersihannya. Gitu. Ustadz, tapi nggak tahu, Ustadz, jangan-jangan minggu kemarin piringnya dipakai untuk apa? Ngewadahin sate babi. Ah, gitu kan? Gitu kan? Maaf, Pak. Yang disuruh cuci pakai tanah itu babi apa anjing ya, Pak? Itu pun kalau dijilatnya, gitu kan? Itu pun kalau apa tadi? Dijilatnya, gitu kan? Sing penting apa tuh? Kalau enggak dijilatnya, kalau sudah bersih, sudah aman, boleh digunakan, gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang berikutnya, pembicaraan tentang interaksi kita dengan non-muslim dalam konteks sosial selain makan minum, selain apa tadi? Jabat tangan, bertemu, gitu kan, berpelukan, boleh. Karena mereka yang najis apanya tadi?
keyakinannya. Dalam konteks apalagi Pak selain sosial? Ekonomi. Boleh nggak kita berbisnis, berdagang, atau buka usaha dengan non-muslim? Boleh. Gitu kan? Bahkan Bapak misalnya mau bikin join usaha dengan non-muslim, silahkan. Karena apa? Sikap kita dengan non-muslim, aspek sosial tidak kaku, tapi cenderung elastis. Tapi walaupun ada batasan-batasan. Ekonomi. Nah, kalau pernikahan gimana, Pak? Pernikahan. Nggak boleh ya? Kenapa, Pak, nggak boleh? Jangankan beda agama, beda partai aja cerai. Itu Pak. Jangankan beda partai, beda nomor 01 sama 02, cerai nggak? Itu kan? Jangankan beda agama Pak. Terkadang cuman beda apa itu? Ormas keagamaan Pak. Ada ributnya juga nggak kadang? Apalagi ini beda apa ini? Beda agama, ya kan? Ustaz, iya. Katanya boleh Ustaz non-muslim yang perempuannya dinikahi oleh laki-laki muslim. Pernah dengar Pak? Yang nggak boleh tuh kan Ustaz, laki-lakinya non-muslim yang perempuannya muslimah. Betul. Tapi gimana Ustaz? Katanya tadi perempuannya non-muslim Yahudi Nasrani tapi dinikahi oleh laki-laki muslim. Katanya boleh Ustaz. Betul. Ada yang bilang boleh. Ini mazhabnya Umar bin Khattab bersama anaknya, yaitu Ibnu Umar. Boleh. Karena surah Al-Maidah ayat 5 itu tegas bilang. Cuman ada satu syaratnya Pak. Apa syaratnya? Perempuan tadi itu ahli kitab, ditambah lagi dia wanita baik-baik, bukan wanita jalang Pak, wanita baik-baik. Tapi ada tapi, nggak tahu Pak, laki-laki muslim Indonesia, Jakarta dan Bekasi, terutama di Jasa Marga, kayaknya dominan suaminya apa istrinya? Ayo Pak. Keinginan Islam, kenapa dibolehkan itu? Di antara hikmahnya karena mengingat laki-laki kepala keluarga, karena mengingat laki-laki lebih dominan, karena mengingat laki-laki jauh lebih cenderung menguasai, maka boleh perempuannya non-muslim. Nah, kadang kita menemukan sebaliknya Pak, bukan laki-laki yang jadi kepala keluarga, tapi siapa? Istrinya. Bahkan lebih takut apa Pak? Kayaknya lebih takut istri apa lebih takut ular? Kan ada seperti itu kan Pak ya? Sehingga bahkan poro-poro dia menyelamatkan dirinya dan keluarganya, belumlah lahir udah bikin kesepakatan. Kalau anak laki ikut mama agamanya, kalau anak perempuan ikut papa agamanya. Yang ini Pak yang nggak boleh. Maka itulah kenapa Majelis Ulama Indonesia MUI memfatwakan dilarang pernikahan beda agama tanpa kecuali. Jadi apa Pak? Dilarang pernikahan agama tanpa. Kenapa? Hikmahnya diantaranya jangan sampai laki-laki muslim ngambil belanja di toko sebelah. Apa Pak maksudnya belanja di toko sebelah? Hah? Apa maksudnya? Jangan sampai belanja di toko sebelah. Maksudnya perempuan muslimah masih banyak yang butuh apa Pak? Butuh apa? Butuh dinikahi, bahkan belum dapat jodoh. Nah, sayang pasaran muslim laki-lakinya malah beralih kemana nih? Ke toko sebelah. Jadi itulah. Jadi Umar bin Khattab melarang pernikahan beda agama laki-laki muslim dengan non-muslim atau perempuan ahli kitab. Di antara hikmahnya adalah jangan sampai
laki-laki muslim beralih kemana nih Pak? Ke tokoh sebelah. Dan oke, ini pernikahan. Politik gimana Pak? Gimana sikap Islam terhadap berpolitik dengan non-muslim? Oke. Seberapa penting sih Pak kepemimpinan dalam Islam? Dulu Pak, dulu saya sempat bertanya-tanya. Gara-gara rame di DKI ya Pak ya. Gara-gara rame di DKI. Ternyata Pak, kajian kepemimpinan dalam Islam, saya ulang, kajian apa tadi Pak? Kepemimpinan dalam Islam, awalnya saya kira ada dalam kitab fikih Pak. Ternyata kajian kepemimpinan dalam Islam nggak masuk kitab fikih Pak. Masuk kitab apa? Kitab akidah. Saya ulang Pak, pembahasan kajian tentang apa tadi? Kepemimpinan nggak masuk dalam buku-buku apa tadi? Fikih, tapi masuk buku apa? Buku akidah. Kira-kira apa Pak yang bisa Bapak ambil kesimpulan? Ternyata Islam memandang kepemimpinan itu hal yang sangat penting. Sehingga dia nggak masuk bab fikih, masuk bab apa tadi? Bab akidah. Ini penting. Sehingga boleh nggak kita non-muslim menjadikan mereka sebagai pemimpin? Nah ini menarik nih diskusinya ya. Nanti insya Allah kita bicarakan bulan depan ya Pak ya. Ya, karena ini agak panjang pembahasannya. Jadi tema kita bulan depan insya Allah apa tadi? Pandangan Islam tentang kepemimpinan dalam konteks non-muslim. Insya Allah kita bicara bulan depan. Oke. Ekonomi, politik udah ya. Apalagi Pak? Sosial sudah. Pendidikan. Sekarang pendidikan. Islam jelas Pak. Memberi batasan tentang yang namanya pendidikan. Kenapa? Karena pendidikan adalah sesuatu yang sifatnya akan menjadi referensi kemudian hari dalam banyak hal. Maka Islam penting memberikan batasan yang namanya pendidikan harus mengenyam pendidikan tarbiyah Islamiyah. Saya ulang Pak, harus tarbiyah Islamiyah. Kenapa Ustaz? Karena Bapak lihat sendirilah diri kita sendiri Pak. Maaf Pak, sebengal-bengalnya kita sekarang masih ingat nggak pendidikan orang tua kita waktu kecil? Apa Pak waktu kecil kita? Ketika belum ada listrik gitu ya Pak. Diusir, disuruh lari kemana Pak? Ke masjid. Supaya apa Pak? Sholat jamaah. Walaupun di masjid kadang diusir juga oleh bapak-bapak gara-gara berisik. Cuman karena belum ada game, belum ada lapangan futsal, di tempat lain gelap, walaupun kena usir balik lagi ke masjid. Balik lagi. Maka di sini kalau ada pengurus masjid, hati-hati loh Pak. Cukup sedikit soft lah dengan anak-anak yang ada di masjid. Karena sekali diusir, mereka kecewa. Kalau kecewa larinya kemana? Ada pelarian Pak sekarang. Zaman dulu kita kena usir nggak dari masjid gara-gara berisik, betul kan? Tapi nggak ada pelarian kan? Ke masjid lagi nggak? Masjid lagi. Zaman dulu nggak ada game, nggak ada apa lagi? Warnet, warnet sekarang udah nggak ada lagi ya. Zaman dulu nggak ada lapangan futsal. Zaman dulu nggak ada tongkrongan karena tempat-tempat yang terang cuma masjid kalau malam. Maka sekalinya kena usir di masjid, kita balik lagi. Nah kalau sekarang anak-anak kena usir, sakit hati mereka Pak. Tapi mereka punya pelarian tempat lain. Nah ini penting nih, kalau kita luruskan ya. Jadi, kalau kita lihat pendidikan orang tua kita zaman kecil dulu, membekas sampai hari ini. Mulai dari diajak sholat berjamaahnya, mulai disuruh baca ngajinya, habis maghribnya, itu Pak ya. Bahkan Pak, belum jarang dijumpai sekarang. Coba Bapak ingat-ingat dulu waktu kita kecil. Atau adik Bapak yang baru lahir gitu kan. Itu ibu-ibu kita mau tidur didendangin nggak? Apa bunyinya Pak? Apa lagu-lagu yang untuk Nina boboin?
Ya solawatan, bait-bait syair itu ya. Kalau sekarang apa? Dikasih reggae, dikasih YouTube, ya kan? Apalagi dikasih apa itu? Jangan-jangan lagu dangdut kali, ya kan? Itu sekarang. Jadi penting Islam memberi batasan terhadap pendidikan kita, terutama buat anak-anak. Kenapa Pak? Tadi sempat kita katakan pendidikan nanti kemudian hari dalam banyak kasus kehidupan kita referensinya dari mana tadi? Pendidikan. Maka ada istilah, itu orang kurang ajar. Kurang ajar maksudnya apa Pak? Bukan kurang ajar kan bahasanya kasar ya Pak ya. Tapi ada maksud di balik itu. Kurang ajar. Maksudnya apa? Didikannya kurang. Gitu kan? Didikannya kurang, gitu kan? Apalagi didikannya nggak benar dari kecil, gitu ya. Ya, penting ya. Nah, mari didikan kita, carilah pendidikan buat kita, buat anak kita, siapapun yang menjadi bagian agama kita, letakkanlah ke pendidikan yang menumbuhkan iman, yang menyuburkan iman, bukan yang iman kita malah justru semakin rancu. Maaf Pak, saya sering update lihat di Facebook itu ya. Ada orang sengaja bikin akun, sengaja bikin apa? Akun yang intinya adalah membuat kita semakin ragu dengan Quran. Semakin ragu apa tadi? Dengan Quran. Saya cari siapa profilnya. Ternyata alumni pesantren juga, Pak. Alumni apa? Pesantren. Bahkan kayaknya cukup terdidik pesantrennya. Tapi tujuan dia bukan kita semakin beriman, tapi semakin apa? Semakin ragu. Itu kalau jelas-jelas muslim. Tapi ternyata misinya ke sana. Apalagi pendidikan non muslim. Ya, jadi mari kita perhatikan betul dari aspek pendidikan kita punya batasan tegas dengan siapa tadi? Non muslim. Oke, lanjut. Pernikahan sudah, ekonomi sudah, makan minum sudah, terus pernikahan sudah, aspek politik kepemimpinan insya Allah kita bicarakan bulan depan. Yang berikutnya kita bicarakan bagaimana sikap kita terhadap non-muslim dengan singkatan ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, Polek Sosbud Hankam. Kalau kita lihat dari aspek budaya, Pak, nah ini menarik nih. Karena kita ini beda agama apapun kita di tanah air, tapi kalau aspek budaya kita sama nggak? Misalnya contoh, Bapak yang backgroundnya Jawa, apapun agamanya, kalau dengan aspek budaya, Bapak sama nggak? Dengan non-muslim, sama kan? Iya. Yang backgroundnya Sumatera misalnya, apapun agamanya, beda apapun, tapi dengan aspek budaya kita sama nggak? Sama. Nah, Islam tidak menentang budaya. Jadi saya bilang Islam tidak menentang, bahkan Islam mempertimbangkan budaya sebagai hukum. Tapi tetap ada aturan. Mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, ketika kita bertentangan dengan agama budaya kita, jadi dahulukan mana Pak? Budaya dulu apa agama dulu? Agama dulu. Maka ada orang Padang nggak di sini? Kan ada pepatah indah tuh orang Padang. Apa Pak? Budaya bersandikan syarak. Syarak bersandikan kitabullah. Kan gitu kan? Jadi budaya harus sejalan dengan syariat, syariat harus sejalan dengan kitabullah. Ini orang Padang tuh bahasa itu sering terdengar sekali. Jadi aturan kita, apapun budaya, Islam tidak menentangnya selagi sejalan dengan ajaran-ajaran Islam. Nah ini kalau kita bicarakan aspek budaya banyak sekali Pak. Karena ada beberapa di masyarakat kita, kalau kita bedah, budayanya adalah sedekah. Bagus nggak Pak sedekah? Tapi ternyata diuntukkan untuk Dewi Sri. Siapa Pak Dewi Sri itu? Dewi Padi, ya kan? Lalu disuguhkan ke pohon A. Nah, jadi boleh nggak ini? Jadi nggak boleh.
Judulnya sedekah boleh. Sedekah boleh nggak Pak? Boleh, dianjurkan. Tidak, Bapak buka ayat Quran, rata-rata tiap halaman pasti ada tentang sedekah. Tapi ternyata sedekahnya untuk Nyi Roro Kidul. Kan? Sedekahnya untuk apa Pak? Nyi Roro Kidul. Giliran ditanya kenapa? Alasannya apa salahnya sekali-sekali sedekah buat ikan laut? Ya. Muncul pertanyaan, semenjak kapan ikan senang makan kepala kebo? Gitu kan? Nah, ada beberapa budaya yang harus kita luruskan, gitu ya. Nah, yang bila budaya itu bertentangan dengan ajaran Islam, disinilah kita harus mengedepankan agama ketimbang budaya. Gitu ya. Misalnya budaya pernikahan, ada banyak pernikahan Pak ya. Budaya kita ada beberapa daerah pernikahan itu, apa istilahnya, mahar ya Pak ya. Mahar itu kan Islam memberi mahar itu semahal mungkin apa semurah mungkin? Hah? Menurut Islam mahar semahal mungkin apa semurah mungkin? Apa tadi Pak? Seikhlas. Tapi Bapak rekeningnya triliunan masa seikhlasnya? Ya. Jadi sewajarnya ya. Sewajarnya dan sepantasnya. Saya pernah ditanya Ustadz, ya, apa sih fungsi mahar Ustadz? Mau tahu kata saya. Fungsi mahar adalah kalau dijual bisa untuk nyewa kontrakan. Kalau suaminya nggak benar. Kalau suaminya nggak benar kabur hilang, mahar itu kemudian kalau dijual bisa dipakai untuk bayar persalinan. Betul Pak? Jadi kalau begitu Ustaz, mahar itu yang bagus apa? Yang punya nilai jual. Oh, yang laki-laki langsung ke Ustaz, kalau gitu bocorin rahasia kami nih katanya. Ya. Tapi begini teorinya, kalau mampu ya begitu, kalau nggak mampu ya sebisanya. Tahu nggak Pak? Mahar termahal di dunia di mana? Di Jawa Pak. Minta 1000 candi dalam semalam. Apa tadi Pak? Minta 1000 candi dalam semalam, gitu ya. Itu termahal di dunia. Dan lihat, jadi prinsip Islam tentang pernikahan, mahar apa tadi? Sewajarnya, yang perempuan tidak menyulitkan, yang lakinya tidak murahan, gitu lah. Yang laki-laki apa tadi Pak? Yang perempuan tidak jual mahal, yang laki-laki tidak murahan. Ya, kalau sanggup ngasih uang sekian, apa salahnya? Kalau nggak sanggup, ya semampunya. Kan prinsip mahar kan gitu. Jadi apa namanya? Begitu juga dalam perayaannya. Aturan Islam itu, aulin, lakukanlah walimah, walau bisatin, walau hanya sekedar motong seekor kambing. Nah, orang Arab, kalau kita kan seekor kambing masih mahal ya Pak ya. Ya udahlah, minimal bikin 1 nampan tumpeng gitu. Atau minimal ada nasi uduknya, adakan walimah. Berarti kalau begitu Pak, ada minimalnya, ada maksimalnya nggak? Ada maksimal nggak? Nggak ada. Berarti boleh nggak Ustadz nikah semewah-mewahnya? Kalau mampu. Cuma satu aja syaratnya. Jangan orang-orang mampu aja yang diundang. Karena seburuk-buruk makanan adalah yang dimakan hanya orang-orang mampu saja. Jadi undang juga yang nggak mampu. Undang juga kalau bisa yayasan anak yatim sebelah. Biar apa Pak? Biar barokah. Jadi seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah yang hanya dimakan oleh siapa tadi? Orang yang mampu saja. Gitu ya. Yang terakhir, nanti kita sesi tanya jawab tentang pernikahan juga. Tentunya budayanya adalah kita jangan sampai ada istilah pepatah,
Oh, nikahnya semewah-mewahnya, ternyata habis pernikahan gulung tikar, sibuk bayarin utangnya. Jangan, gitu ya. Kenapa, Pak? Orang habis nikah bahagia, ini malah habis nikah malah nyungsep, gitu ya. Jadi semampunya dan sewajarnya saja. Itu prinsip Islam. Oke, monggo ada yang mau nanya, silahkan. Seperti biasa, syaratnya jangan sulit-sulit lah, Pak ya. Saya kasih clue aja lah, biar Bapak bisa menanya. Ekonomi, sosial, budaya, politik jangan dulu. Pertahanan, keamanan, bersosial. Silahkan, Pak. Apakah boleh kita mengucapkan Boleh nggak Ustadz kita mengucapkan tahniah terhadap mereka non-muslim dalam rangka munasabah hari besar agama mereka, terutama Merry Christmas ya. Kalau Bapak lihat boleh atau tidaknya, Ustadz nggak punya jawaban, tapi sudah difatwakan oleh MUI gitu loh. MUI cabang manapun, provinsi manapun sepakat adalah hukumnya apa tadi Pak? Dilarang, gitu ya. Memang ada suara yang membolehkan. Itu cuman satu suara, Pak. Cuman banyak pengikutnya. Akhirnya jadinya rame. Gitu kan? Alasannya apa? Alasannya kita kan cuman ngucapin selamat aja, nggak pro dengan mereka kan, gitu kan? Iya. Alasannya begitu. Bahkan dalam surah Maryam itu bunyinya wasalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Salam buatku, kata Nabi Isa, hari lahirku, gitu kan? Yang jadi masalahnya arti salam ini apa? Lihat Pak, Nabi Isa dalam surat Maryam bilang begini, keselamatan buatku pada hari lahirku, begitu juga nanti pada hari kematianku, dan juga pada saat hari kebangkitanku. Makasih Ustaz. Nah kata mereka, ayat ini bilang selamat buatku pada hari lahirku. Oh berarti boleh dong ngucapin selamat Natal gitu kan? Maaf Pak, yuk kita jawab bareng-bareng. Yang dimaksud selamat buatku pada hari lahirku, maksudnya apa Pak selamat ini? Ayo, Assalamualaikum. Arti selamat ini bukan congratulation, Pak. Arti selamat ini adalah peace. Maksudnya apa? Allah memberi jaminan buat Nabi Isa putra Maryam, nanti ketika beliau lahir, beliau tidak terancam nyawanya. Jadi bukan artinya apa tadi? Congratulation, tapi artinya apa tadi? Peace, artinya kedamaian buat Nabi Isa pada hari lahirnya. Karena beliau ini Nabi yang diantaranya adalah belumlah lahir, beliau sudah menerima apa? Cercaan, ancaman. Karena Nabi Siti Maryam melahirkan tanpa suami. Sehingga Siti Maryam terancam, terusir. Sehingga Nabi Isa pun begitu. Nah, sehingga kemudian Allah beri jaminan selamat buat Nabi Isa pada hari lahirnya. Maksudnya Allah menjamin Nabi Isa pada hari lahirnya beliau dalam keadaan terlindungi, bukan terancam. Jadi selamat ini bukan artinya apa tadi? Congratulation. Itu Pak ya? Jadi dilarang. Ustadz, masa iya cuman hanya gara-gara apa tadi? Gara-gara apa? Ucapan, lalu kemudian kita langsung jadi kafir, gitu kan? Jangan anggap sepele loh Pak ucapan. Contoh Pak, saya kemarin tuh dijapri oleh istri saya. Kebetulan anak saya sakit. Kata istri saya di rumah sakit. Oh berarti dia ke rumah sakit bawa anak saya apa tadi? Untuk berobat. Pas datang ke rumah, loh kok di rumah aja kok cepat banget pulang, kata saya. Oh ternyata maksudnya bukan saya di rumah sakit, tapi saya di rumah sakit. Beda nggak Pak? Saya di rumah karena dia nggak ngantor, saya di rumah sakit. Maksudnya apa Pak? Dia nggak ngantor di rumah aja, tapi saya kira awalnya apa tadi?
Di rumah sakit. Jadi gara-gara ucapan itu, Pak, beda nggak? Maka dalam Quran, lu'inu bima qalu, fa'asabahumullahu bima qalu. Ada yang dapat laknat gara-gara ucapannya, ada yang dapat pahala hanya gara-gara ucapannya. Jadi jangan anggap sepele kalimat kita. Dan bahkan ketika Allah bicara tentang malaikat raqib dan atid, ayat itu bilang bukan amal loh Pak, tapi ma yalfidzu min qaulin. Tidak ada satu huruf yang terlafazkan illa ladaihi raqibun atid. Pasti ada malaikat raqib dan atid yang selalu sigap untuk mencatatnya. Artinya ucapan yang anggap sepele. Ya, yang terakhir Pak ya, ucapan tadi itu sebenarnya kalau kita tanya balik, Bapak pernah nggak dapat ucapan selamat Idul Adha? Idul Adha dari mereka. Idul Fitri sering ya? Tapi Idul Adha pernah nggak dari mereka? Jarang, dan saya rasa mungkin nggak ketemu Bapak mereka ngucapin selamat Idul Adha. Karena di situ ada akidah mereka, Pak. Karena yang disembelih menurut mereka itu adalah Nabi Ishak, bukan Nabi Ismail. Menurut kita, Pak. Nah, di sini mereka sepertinya, jangan-jangan semoga saya salah, sepertinya mereka juga mempertahankan keyakinan. Apa itu Ustaz? Karena mereka punya prinsip di sini sehingga tidak mengucapkan selamat Idul Adha. Wallahu a'lam. Coba ya. Jadi ya udahlah, intinya ambil jalan aman aja lah Pak. Wallahu a'lam. Silahkan yang lain. Oke. Satu lagi, ibu-ibu mungkin? Nggak ada ya? Masih? Habis? Oke, kalau nggak ada kita tutup. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.